Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 5 April 2022, yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan di pagi hari ini adalah Allah memilih bukan berdasarkan kriteria dunia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam 1 Korintus 1 ayat 25, firman Tuhan berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Itu berarti bahwa bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, adalah suatu kebodohan. Namun tidak demikian halnya dengan kita dan semua orang percaya. Pemberitaan tentang Dia dan kebenaran firman-Nya yang membawa sukacita dan damai sejahtera adalah kekuatan Allah. Bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, boleh jadi firman dan kebenarannya adalah suatu batu sandungan. Namun bagi orang-orang bukan Yahudi yang menerima dan kemudian percaya kepada firman Allah dan kebenarannya adalah suatu kebodohan di hadapan Allah. Mereka, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, yang dipanggil dan diselamatkan adalah orang-orang bersyukur dan diberkatinya. Karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sekarang kita sampai pada 1 Korintus 1 ayat 27. Di sana dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Paulus menyatakan bahwa Tuhan Allah memilih orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Bahwa orang yang tidak berpengetahuan dan tidak berpendidikan tinggi dipilih Tuhan Allah untuk mempermalukan orang-orang cerdik pandai. Yesus Kristus memilih orang-orang yang tampak lemah dan tidak berdaya untuk membuat malu orang-orang yang kuat secara duniawi. Bagi orang-orang Israel yang tegar tengkuk adalah suatu kebodohan untuk menerima ajaran Yesus Kristus yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, maka Allah memilih orang bodoh, orang hina, dan tidak berarti untuk mempermalukan mereka yang sombong dan keras hati. Allah memilih orang bodoh, orang hina, dan tidak berarti untuk menghadapi orang-orang yang tegar tengkuk, sombong, angkuh, keras kepala, dan keras hati. Tuhan Allah kita memilih orang-orang bodoh untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang yang mengejek, mengolok-olok, dan menghina firman Allah. Hikmat, kasih setia, dan kasih karunia-Nya. Demikianlah kehendak dan hikmat Tuhan Yesus memilih dan menetapkan Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Yebedeus dan Yohanes saudaranya untuk memberitakan firman-Nya. Mereka semua adalah para nelayan miskin, tidak terpelajar, tidak terdidik, dan tidak terpandang. Namun mereka dipilih dan dipanggilnya untuk mengabarkan dan mengajarkan firman-Nya. Tuhan Allah memilih orang-orang yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dan yang tidak berarti untuk meniadakan sesuatu yang oleh dunia dianggap terpandang, terhormat, dan berarti. Tuhan Allah membuat segala sesuatu yang dianggap oleh dunia terlihat disegani, dihormati, bermartabat, dan berkedudukan menjadi sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga,
dan tidak berarti di hadapan Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 28, firman Tuhan berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Allah memilih untuk memanggil dan mengutus orang-orang biasa sejak zaman para nabi di dalam perjanjian lama hingga murid-murid Yesus di dalam perjanjian baru. Menurut Paulus, Allah memilih bukan berdasarkan kriteria pilihan dunia. Seseorang yang sepertinya tidak berkompeten, terlihat lemah dan tak punya prestasi, seringkali dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal-hal besar, agar mereka yang merasa hebat tak mampu lagi menyombongkan diri. Oleh sebab itu, tak ada alasan bagi kita yang telah terlibat dalam pekerjaan Allah merasa tinggi hati, dan yang belum memilih terlibat merasa berkecil hati, karena di tangan Allah setiap orang yang bersedia untuk dipakai olehnya akan dimampukan untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan namanya. Banyak orang ragu dan enggan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena merasa tak punya pengalaman, merasa belum melakukan sesuatu yang berarti dan terpuji. Melakukan pekerjaan Allah tidak bergantung pada prestasi, titel, gelar, dan latar belakang seseorang. Dalam pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan adalah bersedia untuk melayani. Allah sendiri yang akan memperlengkapi agar kita siap dipakainya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan dapat merubah semua pandangan dunia ini agar melihat kebenaran Tuhan atas prakarsa Allah di dalam kehidupan kami yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Engkau pilih agar kami sadar betapa Engkaulah yang menjadi penentu agar memiliki arti dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk bercermin pada kehendak-Mu di dalam aktivitas kami sehari-hari di dunia ini. Berkatilah apa yang kami pikirkan untuk kami lakukan, sebab Engkaulah yang memberangkatkan kami untuk segala tugas dan pekerjaan yang kami emban. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.